Pada kesempatan kali ini, Jago Trik akan membagikan persiapan tes SKB CPNS untuk formasi guru. Ini adalah video ke-20. Semoga teman-teman semuanya auto peringkat 1 untuk tes SKB tahun ini. Langsung saja kita masuk di soal selanjutnya, yaitu nomor 11 ya, kelanjutan dari soal sebelumnya. Paham yang berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, serta menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati, merupakan teori belajar dalam aliran A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, atau E. Inquiry. Oke, kita akan bahas di sini sebagai pembelajaran kita. Maka kita tidak akan membahas hanya soal saja, tapi ke semua pilihan jawabannya juga akan kita bahas agar teman-teman semuanya bisa menggunakan video ini sebagai bahan belajar. Kita bahas yang pertama, yaitu dari behaviorisme. Paham behaviorisme ini adalah berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku. Behavior, tingkah laku, yang dapat diamati dan dapat diukur. Teori belajar behaviorisme ini menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Jadi jelas sebenarnya di soal nomor 11 di sini sudah ketemu jawabannya, yaitu pilihan jawaban yang A. Tapi kita akan berikan penjelasan yang lain di pilihan jawaban yang B. Bagaimanakah teori belajar dalam aliran kognitivisme? Menurut pandangan kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Sementara di pilihan jawaban yang C, teori belajar konstruktivisme di sini adalah didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri. Konstruktif, mengkonstruktifkan, artinya membangun. Membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skemata. Sementara itu di pilihan jawaban yang D, teori belajar dalam aliran humanisme di sini adalah pandangan pada teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Sementara di pilihan jawaban yang E, inquiry, di sini bukan teori belajar, tapi termasuk metode pembelajaran, penemuan, seperti itu. Jadi jelas sekali di soal nomor 11, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 12. Tokoh yang berpendapat bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak yang berurutan melalui 4 periode adalah A. Vygotsky, B. Brunner, C. Piaget, D. Skinner, atau E. Pavlov. Baik, kita akan memberikan penjelasan di sini. Sebenarnya mudah. Ini kan tentang teori perkembangan kognitif. Bahwasanya anak itu berpikir mulai dari yang konkret baru ke yang abstrak. Melalui 4 tahap atau 4 periode. Nah, 4 periode inilah sebagai clue kita. Ini sering dibahas di bangku perkuliahan, bahwasanya di soal ini adalah berpikir konkret menuju yang abstrak. Di sini merupakan teori belajar aliran kognitivisme. Salah satu tokoh dalam teori ini namanya adalah Piaget. Sering dalam perkuliahan dibahas ya untuk teori ini. Menurut Piaget di sini berpendapat bahwasanya proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke yang abstrak yang berurutan melalui 4 periode. Artinya, sebelum anak-anak memahami konsep yang bersifat abstrak sebagai jembatannya, guru harus menggunakan barang-barang yang konkret dulu untuk penjelasannya. Lebih jauh untuk teori belajar Piaget di sini 4 tahap atau 4 periode perkembangan kognitif ini, di antaranya yang pertama adalah periode sensori motor untuk usia 0 sampai 2 tahun, kemudian periode praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Ini adalah usia anak pendidikan anak usia dini ya, KB dan TK.
Sementara di tahap yang ketiga yaitu operasional konkret, usia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Ini adalah memasuki anak usia sekolah dasar. Sementara periode operasi formal di sini 11 atau 12 tahun ke atas. Ini adalah usia untuk anak SMP ke atas. Jadi jelas pada periode operasional konkret di sini di usia 7 sampai 11 atau 12 tahun usia sekolah dasar, Bapak Ibu guru sebagai pengajar harus menggunakan media-media sebagai jembatan untuk menyampaikan hal-hal yang abstrak karena pada tahap tersebut, pada usia SD tersebut, periodenya masih bertahap operasional konkret. Seperti itu ya. Jadi jelas di soal nomor 12, teori yang tokoh yang mengajarkan aliran ini adalah Piaget. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 13. Apabila seorang anak di dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung merupakan ciri anak dalam tahap titik-titik-titik. Ingat di sini pilihannya A ikonik, B inaktif, C simbolik, D formal, E motorik. Sebenarnya pada tahap ini hanya ada 3 tahap, yaitu ikonik, inaktif, dan simbolik. Sementara di pilihan jawaban yang D sama E formal dan motorik bukan merupakan jawaban yang tepat. Jadi kita sebagai kalau mau tes seperti ini hanya tinggal pilih antara A, B, dan C. D dan E sangat tidak mungkin karena tidak termasuk pada tahap ini. Tokoh yang mengajarkan teori ini adalah Brunner. Kita ingat bahwasanya Brunner itu menggambarkan anak-anak yang berkembang melalui 3 tahap perkembangan mental yang tidak dikaitkan dengan usia siswa. 3 perkembangan mental tersebut, yang pertama adalah inaktif. Artinya, dalam tahap ini, anak-anak di dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Menggunakan objek langsung. Sementara di pilihan berikutnya, yaitu ikonik, di sini adalah pada tahap ini menyatakan bahwasanya kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek. Dalam tahap ini, anak sudah dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari objek. Sementara tahap yang ketiga adalah simbolik. Pada tahap simbolik ini adalah tahap terakhir. Menurut Brunner, merupakan tahap memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek. Ya. Kalau kita lihat di soalnya, apabila ada seorang anak di dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi, berarti di sini masih pada tahap inaktif karena anak-anak di dalam belajarnya masih menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Jadi jelas di soal nomor 13 di sini jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh memilih jawaban D sama E karena sudah tidak termasuk ketiga tahap tersebut. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 14. Pada soal nomor 14 di sini kita akan belajar tentang teori pembelajaran. Teori yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran siswa yang harus mendapatkan penekanan. Mereka lah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya adalah teori apa? A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, atau E. Inquiry. Kalau kita pelajari di sini, kita akan melihat bahwasanya siswa harus mendapatkan penekanan. Siswa yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, bukan guru. Artinya, siswa sebagai subjek pembelajaran, sementara guru adalah sebagai fasilitatornya. Oke, di sini akan kita bahas bahwasanya teori konstruktivisme ini adalah didasarkan pada pernyataan bahwasanya kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Konstruktivisme di sini berfokus pada penyiapan siswa pada penyelesaian masalah. Menurut teori ini, bahwa dalam pembelajaran siswa harus dapat mendapatkan penekanan. Siswalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain.
mereka yang harus bertanggung jawab terhadap belajarnya. Mereka di sini adalah siswa tersebut harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya sendiri. Jadi jelas di soal nomor 14 teori yang menyatakan ini adalah teori konstruktivisme. Baik, selanjutnya di soal nomor 15 di sini adalah tentang penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK. Kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan yang disusun sesuai dengan A. Urutan identifikasi masalah, B. Pertanyaan penelitian, C. Temuan penelitian, atau D. Hasil analisis data. Yang ditanyakan di sini adalah kesimpulan hasil PTK. Biasanya dalam PTK kesimpulan di sini ada pada bab yang kelima, bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Yang ditanyakan adalah kesimpulan di sini merupakan penjelasan yang disusun sesuai dengan apa. Kalau kita perhatikan di sini, tujuan melakukan penelitian adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian atau untuk membuktikan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Di mana hal-hal yang ingin dicari jawabannya diekspresikan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi, agar laporan penelitian mudah dimengerti dan dapat cepat diidentifikasi hasilnya, maka penjelasan disampaikan sesuai dengan urutan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Jadi kesimpulannya di sini, kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jawaban yang B. Baik teman-teman semuanya, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.